anggaplah gini lah ya. Ini bin gitu. Di sini ada tulisan bin. Ya. Misalkan Dodi bin Bin. Dodi bin Ahmad. Bukan. Don. Iya. Tuh jadi ya. Apa, Pak? Enggak, saya minggu lalu tuh nonton final Euro, Don. Oh, Tapi sebenarnya saya nggak terlalu gembira juga karena tim jagoan saya kalah. ya lewat berarti, Pak. Nggak jadi ya, nggak jadi berita. Nggak, tapi sebenarnya saya tuh kan jagoin Prancis karena saya pikir habis Piala Dunia dia juara. Nah, di awal-awal tuh bagus, ternyata kalah gitu dan finalnya ternyata antara Italia lawan Inggris. Dan siapa yang menang? Dan yang menang adalah Yang menang adalah pakai drum. Ya, jadi piala Eropa, piala Eropa Euro ya 2021 itu dimenangkan oleh Italia. Yes, ya. Italia sudah lama juga ya nggak pernah juara tuh. Sejak zaman kejayaannya ini apa namanya pemain-pemain Italia itu siapa ya? Piero. Nah, Del Piero ya. Del Piero itu wah gila jago banget dia di AC Milan. Ya zaman-zamannya dia lalu nah udah lama. Nah, sementara lawannya Inggris itu lebih lama lagi nggak pernah memenangkan pertandingan di ya antar negara ini gitu. Sementara Inggris ibaratnya kalau di dunia bola ya kayak ininya lah sejarah tuh ya. Sejarah bola tuh ya di Inggris gitu ya. Pertama kali mendunia dan sebagainya itu. Nah, Inggris itu udah lama tidak memenangkan di Piala Dunia, di Piala Eropa gitu ya. Jadi di tahun 1955 apa kalau nggak salah, 255 tahun mereka menunggu, tapi ternyata akhirnya gagal juga. Jadi yang menang itu pada saat kemarin final Piala Euro mereka kalah adu penalti, Dod. Iya, sebenarnya gara-gara itu doang. Nah justru yang lagi rame, nah si adu penaltinya ini yang dimasalahin para supporter. Nah, Ya. Jadi Inggris itu kan di apa namanya di Eropa ya. Inggris itu kan di mana? Wah saya, harusnya kita malam takbiran Don ini. ya, Kenapa kita jadi ngapain? Ya udahlah ya, sambil kita nunggu takbiran. Biasanya kalau saya malam takbiran tuh. Zikir di dalam hati. Besok mau disembelih. Jadi Inggris itu awal-awal di babak pertama itu udah ngegolin 1-0. Jadi sebenarnya kemungkinan menjadi menang tuh besar. Pokoknya mereka babak pertama, babak kedua itu masih bagus, sengit. Tapi tiba-tiba menjelang akhir babak kedua dibalas oleh Italia. Italia itu mainnya sabar gitu. Ya kayak kita lah sabar. Nggak ada yang subscribe juga, sabar we. Ya. Ini bukan mengingatkan. Enggak. Apa-apa. Kan udah kita mah nggak terlalu maksa. Ya. Kecuali ini dengan kesadaran. Biar kita semangat bikin video lagi dong. Ayo. Nah, akhirnya babak itu dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu dan di babak perpanjangan waktu tidak ada gol. Nah, akhirnya ada penalti. Nah, adu penalti inilah yang bikin bencana. Karena penendang Inggris 3 orang itu gagal gitu ya. Padahal kedudukan udah sama-sama gitu. Pada saat mereka udah kalah 1-1 gitu ya, satu poin, 3 penendang Inggris masih muda-muda dan itu gagal ya. Ada Marcus Rashford main dari MU ya.
Jadon dari San Kancho enggak bacanya, sama Bukayo Saka dari Arsenal. Terutama nih Saka nih yang dijadikan kambing hitam. Nah, tuh hitam. Itu yang jadi masalah. Karena gara-gara kulit hitam inilah jadi rasis gitu ya. Wah, kacau ya. Pendukung Inggris itu ternyata hooligan pisan ya. Mereka rusuh gitu ya. Jadi 3 orang ini dihajar habis tuh di sosial media dan jadi rasisme gitu. Di Bukayo Saka tuh umur baru 19 tahun. Jadi kritiknya adalah kenapa anak umur 19 tahun jadi penendang terakhir. Secara mental dia pasti nggak bisa gitu. Emang bener dong kalau anak masih muda tendang terakhir jadi beban gitu atau gimana? Jadi kan main bola jago ya. Pernah sih juara. Juara apa? Juara dulu di SMA. Dapat kambing. Waktu itu piala ya kelas. Nah, iya betul Kang. Jadi kalau usia masih muda ya, apalagi ditempatkan di akhir tuh, biasanya bisa jadi beban sebagai penentu kan. Otomatis mungkin mentalnya nih dia cukup gitu. Tidak belum mumpuni secara keseluruhan. Bisa banget. Oke, Om Dodi, jadi itu sebagai awal kita ngobrol ya hari ini ya, biarlah ya Inggris menikmati kesedihannya ya, kali-kali Inggris sedih lah ya. Sekarang Italia yang sedang bahagia. Kita malam ini, kok malam sih ini? Oh iyalah, malam takbir aja. Jadi kita saat ini akan bersama-sama lagi dalam Iskandar, info sepekan dalam gambar. Klik loncengnya. jangan. Subscribe-nya jangan juga ya. Repot. Oke. Jadi info sepekan di pekan lalu itu tadi ya, dimulai ada Piala Eropa final dan dimenangkan oleh Italia. Nah, kita akan lihat ada berita apa lagi dalam sepekan kemarin ya. Kayaknya sih nggak ada yang terlalu heboh ya. Ya, kita ulas saja. Kita aja yang heboh. Kita aja yang heboh ya. Oke, ingat teman-teman yang mau belajar bahasa gambar bisa sambil memperhatikan ya. Saya menggunakan spidol kecil ini, mereknya Lira, murah kok ya. Nah, kenapa saya suka spidol ini? Karena ini punya 2 mata ya. Punya 2 mata ke sini ya. Kemana saya? Ke sini. Jadi yang satu itu bentuknya kayak beras gini ya. Nah, sementara yang belakangnya ini kayak spidol biasa gitu. Jadi enak, bisa bolak-balik ya. Yang satu bisa kayak puas, sementara yang di atasnya bisa kayak spidol biasa. Nah, kenapa saya suka pakai? Lalu bentuknya tuh panjang, jadi kayak puas beneran gitu. Bobotnya tuh enak. Dan kertasnya biasa. Nah, saya sekalian ya, sebenarnya Iskandar itu bukan cuma saya mau cerita tentang berita ya, tapi sebenarnya juga teman-teman bisa lihat bagaimana sih sebetulnya graphic recorder merekam gitu ya, gambarnya tuh harus seperti apa. Kita memang tidak menggambar bagus atau realis ya, karena nggak kekejar gitu kalau kita lagi dengerin orang bicara dan sebagainya. Jadi yang kita gambar yang penting informatif, itu gambar informatif, itu gambar sederhana. Lalu juga bermain-main dengan teks juga ya, ada kata-kata yang kita ambil untuk kita cantumkan dalam gambar. Jadi bahasa gambar ya, gambar menjadi alat bercerita. Nah, sekarang berita gitu ya, berita-berita sepekan kita coba. Dan teman-teman bisa sambil juga melihat, ternyata gambar bisa gitu doang ya, udah bisa ya. Gitu Om Dod ya. Jadi ini sebetulnya kita sedang belajar supaya tangan kita nggak kaku saat pandemi. Ada kerjaan ya. Oke, berita setelah ini ada apa? Oke, saya punya berita. Nah, ini sih sebetulnya berita yang lama ya, tapi kenapa saya angkat? Karena memang baru diberitakan kembali, yaitu
vonis untuk Bapak Edi Prabowo. Oh, Ya, Pak Edi Prabowo itu tertangkap kasus korupsi suap bibit lobster. Ya, beliau itu Menteri KKP, saat itu menjabat Menteri KKP. Nah, beliau ditangkap. Siapa yang senang? Oh ya, ya yang senang masyarakat lah ya, korupsi ditangkap lah gitu. Yang senang ya bangsa ini. Itu tentu juga ada juga yang senang mungkin, yaitu Ibu Susi. Karena Ibu Susi waktu menjabat itu menolak ekspor benih lobster. Nah, sekarang sama Bapak Edi Prabowo waktu menjabat malah dibuka lagi ekspor benih lobster. Nah, itulah gitu. Saya yakin Ibu Susi pasti senang. Jadi saya ngomong tuh gambarnya enggak. Kita gambar ya, ya. Ya, gambar lobster. Kita gambar lobster. Oke, ini ya gambar Pak Edi Prabowo ini itu dari Gerindra, Dor. Ya. Beliau ini seorang jenderal, dan dipercaya banget dulu sebagai bendahara di apa namanya di Gerindra itu, ya. Kan sebetulnya ya beliau lama dengan Pak Prabowo. Nah, makanya beliau dipercaya untuk menggantikan Ibu Susi. Karena sebagai seorang jenderal tentu saja harapannya apa yang sudah dilakukan Bu Susi dengan ketegasan yang menenggelamkan kapal-kapal itu mungkin bisa dilanjutkan oleh beliau yang seorang jenderal, tentu saja lebih berani kan gitu. Ya. Bayangan kita gitu. Ternyata beliau lebih berani untuk mengekspor lagi benih lobster, ya. Lobster, jadi pernah makan lobster? Saya pernah. Saya belum ya. saya belum tahu tuh bagaimana rasanya lobster. Paling yang pernah udang gitu. Nih lobster ini makanan mahal ya di hotel-hotel berkelas gitu. Nah, kenapa Ibu Susi dulu menolak ekspor benih lobster? Karena ya yang untung negara-negara yang kita ekspor itu, karena mereka bisa menjual lobster yang udah gedenya di restoran-restoran. Padahal mereka menangkapnya dari nelayan Indonesia. Nah, nelayan Indonesia menjualnya waktu masih kecil, waktu masih bibit, dibesarin lama mereka, dijual mahal ketika udah gede. Lah kita waktu menjual masih kecil-kecil, gitu Don. Ibaratnya ini kayak sekarang kita kurban. Ada orang yang suka beli kambing kurban waktu dia masih kecil. Ya. Di tag tuh sama peternaknya, saya beli ini ya gitu, tapi nanti diambilnya. Nah, harganya harga itu. Kayak gitu juga gitu. Jadi benih lobster itu kan sebetulnya ini binatang yang sulit juga berkembang biak gitu. Jadi kalau benihnya diambilin lalu dijual, nah kita habis gitu. Nah, sementara negara-negara yang membeli itu ya dia bisa menjual nanti membudidayakan lalu menjual lobster. Nah, itu kenapa Bu Susi nggak bolehin, dilarang. Sama menteri yang baru ini dibuka lagi. Ternyata beliau kena suap. Siapa yang menyuap? Itu para eksportir itu yang dia mau mendapatkan izin. Berapa coba nominal suapnya? Ya, vonisnya 5 tahun. Ya, terbukti menerima suap 25,7 triliun. Wow. Gila kan? Triliun bisnis. Miliar kali ya? Miliar. Atau kita bikin miliar. Miliar aja, Don. Tapi sama kagetnya sih. Masih besar. Ya, gede juga lah. 25,7 miliar. Ya, 1 miliar aja bisa bikin rumah gede. Ya, jadi ini Bapak Edi Prabowo.
Edi Prabowo. Sekarang kita gambar Ibu Susi. Ibu Susi yang dia lagi sebagai putri laut. Ya, Ibu Susi ini. Kalau kompetisi. Tenggelamkan. Oke. Nah, ya. Jadi kita bikin heboh aja cerita yang sebenarnya nggak terlalu menarik ya. Karena ya cuma 5 tahun. Kemarin aja Dodi ingat nggak waktu kita cerita minggu lalu ya. Anak-anak muda yang balapan liar, yang mukulin polisi, ya, itu aja tuntutannya bisa 8 tahun. Nah, ini korupsi 25,7 miliar, mereka cuma 5 tahun. Nanti dipotong masa tahanan, dapat grasi segala macam, ya paling 3 tahun selesai, ya begitulah. Makanya korupsi kita nggak pernah bisa berhenti, karena sebetulnya ya nggak jerak-jerak juga, ya nggak ada efek jerahnya. Kayak mending Bu Susi nih, tenggelamkan. Saya setuju. Tenggelamkan. Oke, ya itu cerita tentang Bapak Edi yang divonis. Bagaimana nanti nasibnya, apakah banding atau akhirnya jadi bisa bebas atau ditambah ya. Ya tapi udah vonis ya itu. Oke, berita berikutnya adalah ini ternyata ya akhirnya ya, minggu lalu di akhir cerita kita itu ada vaksin yang berbayar. ya. Nah, gimana tuh kelanjutan ceritanya? Ternyata setelah ramai dibahas di media dan sebagainya, vaksin yang tadinya akan berbayar itu dijual oleh Bio Farma ya, itu kan berapa harganya tuh, sekitar 300.000 ya dalam sekali suntik. Kalau 2 kali suntik tambah ongkos dokter dan sebagainya itu 800.000 lah. Nah sekarang karena diprotes segala macam, akhirnya batal, jadi nggak ada tuh ya vaksin beli. Ya mungkin nanti lah ya, kalau sudah semua warganya divaksin gratis selesai gitu, paling nggak bisa 70-80%. Nah baru mungkin orang mau vaksin lagi yang ketiga atau 4, 5, nah itu mungkin baru ya. Tapi ini dibatalkan akhir ya. Mungkin orang ya sebagian senang, sebagian kecewa, udah pasti begitu. Oke, ya udah itu aja itu mah. Jadi sekarang gini doang beritanya? Enggak lah ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah teman-teman yang tadi katanya mau subscribe. Emang ada. Supaya tidak jadi ganjelan, silakan ya subscribe dulu, pencet loncengnya. Boleh kok, beneran. Ini mumpung seperti hadiah Idul Adha buat kita. Biar kita makin semangat bikin belajar bahasa gambar. Baik, Om Dodi lanjut. Setelah batal vaksin ada berita tentang ini Dot. Ya ternyata di Medan pemberian vaksin itu sampai bisa sangat cepat karena ada Badan Intelijen Negara ikut turun tangan ya. Jadi Badan Intelijen Negara ya, kebayang loh, itu mereka datang ke rumah-rumah, ngetok pintu gitu ya. Nih Badan Intelijen Negara, gimana sih Badan Intelijen Negara? Pakai seragamnya saya nggak tahu. Nih anggaplah gini lah ya, ini bin gitu, di sini ada tulisan bin ya, misalkan Dodi bin siapa? Dodi bin Ahmad gitu. Bukan,
Ini Badan Intelijen Negara, ya. Nah, dia membawa jarum suntik besar. Ya, dia membawa vaksin Dad ke rumah-rumah, Dot. Kebayang nggak tuh ya? Bawa tim ya. Oh, bawa tim. Jadi udah nggak perlu lagi Dot didaftar antri kayak di Jakarta gini. Ya. Ya. Oh, jadi di Medan ini BIN tuh door to door, gitu ya. Jadi BIN door to door ke rumah-rumah, membawa vaksin. Jadi ini dipuji nih oleh Pak Presiden, gitu, keren ya. BIN turun tangan ke rumah-rumah bawa vaksin, gitu. Yang divaksin siapa? Warga. Ya, kebayang aja gitu ya, lagi di rumah lihat orang, siapa yang datang? Hah? Gitu ya. BIN, emang saya teroris? Yang selama ini mungkin BIN melihat ya stabilitas negara gitu ya, kasus jadi agen-agen untuk melihat keamanan, sekarang turun tangan untuk vaksin. Luar biasa ya. Mungkin di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia boleh juga ya meniru ya, nggak harus BIN lah ya. Bisa BEM gitu ya, daripada bikin poster. Daripada kayak kita itu bikin kayak gini apa? Ya kan saya membantu menceritakan biar terinspirasi. Sudah ya. Kumaha. Ya udah. Jadi ini berita menarik menurut saya ya. Anggota Badan Intelijen Negara di Medan gitu ya, melakukan door to door, melaksanakan vaksin. Keren banget ya, bagus mantap. BIN, lanjutkan. Oke, nah terus nanti ia membantu petugas kesehatan. Nah, ada berita lagi setelah BIN keliling gitu, Pak Jokowi ya, Pak Jokowi meluncurkan paket obat gratis. Jadi Pak Jokowi meluncurkan paket obat gratis untuk warga yang lagi isoman. Jadi Pak Jokowi itu meminta Bu Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan, untuk mencairkan anggaran obat COVID gratis. Jadi beliau berharap ada 300.000 paket obat yang disebar untuk warga yang lagi isoman ya. Kalau di Jawa Bali itu 300.000 paket sudah mulai ya. Kalau untuk di luar Jawa nanti 300.000 juga. Jadi total ada 600.000 gitu. Ya, jadi Jokowi meluncurkan paket obat COVID. Ini ternyata udah ada obatnya ya, itu gratis gitu. Jadi ini 300.000. Apa aja sih kan obat COVID? 300. Vitamin. Oh, vitamin, terus apa lagi? Ya. Udah ditahu? Ya, beberapa ya. Oh, sudah pernah mengalami gitu ya? Ya, ceritanya. Oke. Ya, jadi ini demi untuk ini kan Indonesia udah makin tinggi banget ya sekarang itu. Bahkan pernah
kemarin menjadi nomor satu ketika angkanya mencapai 40.000 sehari. Luar biasa. Penambahan kasus COVID di Indonesia bisa melebihi Brazil. Brazil kedua, Indonesia. Ya bangga juga mungkin. Kali pertama kita bangga. Ya menjadi ranking 1 di dunia. Masa bangga karena kasus ya. Karena ya nggak tahu kenapa tiba-tiba Indonesia bisa meledak gitu. Ada yang mengira itu gara-gara mudik. Gitu. Jadi gara-gara mudik semua orang berkerumun ya, kalau saya mikir ya ini kerumunannya kan yang masalah. Tapi ketika disekat juga kan mereka jadi berkerumun juga ya. Kan itu pas disekat mereka kumpul stop, wah itu ngumpul gitu. Jadi belum tentu saat mudik ke kampungnya ya. Tapi bisa jadi karena udah kerumun pulang kampung nularin di kampung. Jadi makanya pernah kan tiba-tiba di Kudus tuh ledak di Kudus, lalu kemudian sekarang ya di Jawa Tengah, di Jawa Barat itu tinggi-tinggi gitu jumlahnya. Kayak Jawa Bali ini dianggap zona merah, bahkan ada zona hitam. Ya semoga segera dengan adanya paket obat COVID gratis, kemudian vaksin yang terus-menerus ya dikejar targetnya, ya kita berharap bisa segera herd immunity-nya terbentuk gitu. Itu loh berita. Nah ini kita sepertinya ada berita terakhir ya yang mungkin bisa menutup sesi Iskandar kita pekan ini. Berita terakhir yang menarik. Nah ini agak sensitif, ini hati-hati ya ini. Gitu. Ya jadi gini loh ceritanya. Jadi tahu Bu Risma? Oh tahu. Ya? Orang tahu. Semua orang tahu ya. Risma ini digadang-gadang bisa jadi salah satu kandidat capres 2024 juga. Ya, pernah juga waktu beliau di Surabaya digadang-gadang bisa menggantikan gubernur DKI. Tuh, ya. Karena sebenarnya di Surabaya beliau sukses berat lah ya. Mengubah Surabaya yang tadinya ya kota metropolitan yang berantakan dibuat menjadi sangat bersih, sangat rapi, sangat indah gitu. Jadi tata lah keren kota Surabaya itu. Dan benar-benar kita lihat ya. Saya pernah ke Surabaya juga ada orang tuh cerita, lu lihat tuh ya. Benar-benar nih sungai ini dulu kotor banget, sekarang kok bisa bersih gini. Belum taman ya, karena Bu Risma ini dulu sebetulnya orang petamanan. Jadi ngerti banget bagaimana membuat taman jadi bagus. Nah, Bu Risma itu 2 periode di Surabaya sukses besar gitu ya. Tapi memang beliau tuh terkenal pemarah. Nah sekarang gas ya. Iya di periode kedua Jokowi ini beliau memegang satu posisi ya penting ya, Menteri Sosial. Nah dalam situasi COVID ini sepertinya ini menjadi kementerian yang kerja keras gitu ya. Karena lockdown itu akan sukses kalau bansos dan sebagainya juga bisa keras. Nah, Ibu Menteri ini kemarin sidak ke Bandung. Beliau mendapati para pekerja atau ya para pegawai di dapur di umum atau di mana ya di Kemensos di Bandung itu mungkin kerjanya tidak terlihat bersih atau gimana. Jadi beliau tiba-tiba marah-marah ya. Nah di depan para pegawainya itu, dan yang jadi rame adalah kalimat yang beliau keluarkan, kata-katanya itu dong. Jadi ceritanya nih beliau dikumpulin lah si pegawai itu, dikumpulin pegawai di kementerian di Bandung, mana saya ngomongnya ya di tempat itulah ya di tempat para ASN anak buahnya bekerja itu. Nah beliau marah karena lambat gitu ya, bahkan masak telur aja kayak gitu, nasi segala macam. Jadi beliau masak cakep gitu ya karyawan. Nah beliau marah besar karena menurut beliau ya kerjanya tidak
tidak Sikap, betul, ya. tidak sigap gitu dalam situasi kayak gimana gitu. Nah beliau marah. Nah kata-kata yang digunakan oleh beliau untuk marah itu agak sensitif gitu ya. Jadi beliau menyebutkan kalau kalian kerja seperti ini, saya dengan mudah bisa memindahkan kalian ke Papua. Nah, gitu ya. Mana Jadi tuh responnya? katanya saya pindahkan. Nah, bayang nggak Dod, kalau Dodi lagi dimarahin ya sama orang, terus orang itu ngomong gitu, kamu saya pindahkan ke Papua. Di kepala Dodi apa itu artinya? Papua, teng 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 teng. Udah dia. Ada ya? Lagi. Kalau saya mungkin seneng Kang. Hah? Senang? Saya Kok tuh bisa? seneng ya, seneng jalan-jalan. Ah, Jadi kalau disuruh ke Papua mungkin yes, tidak nampak. oke. Oke, beda ya berarti ternyata berarti maksud Bu Risma tuh diapresiasi. Terima Kalau kasih. kalian kerjanya begini, saya pindahkan ke Papua. Ore! Gitu. Ternyata mereka berbuat begitu supaya dipindahkan ke Papua. Gitu, Dot. Jadi, kalau menurut Dodi, senang ya. Karena apa, Dot? Wah, seneng Kang. Kalau di Papua kan Hmm. pulau yang kaya, jadi kita bisa banyak tahu lah di sana tentang alamnya, wisatanya, budayanya. Kan kita tahu juga tuh Papua tuh pulau yang sangat luas lah. Hmm. Kalau saya mungkin mau ke Raja Ampat. Oke, ya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat Papua sebagai sebuah potensi wisata yang menarik, ya pasti pingin lah. Saya aja pingin banget tuh ke Raja Ampat karena orang Papua sendiri menyebut wilayah mereka itu surga kecil yang jatuh ke bumi. Wah, keren kan, indah sekali. Nah, tapi kalau dalam urusan ini agak sensitif nih ya. Kesannya kalau kamu kerja nggak benar, kamu akan dipindahkan ke tempat yang jauh, gitu. Jauh dari keluarga, misalkan. Saja ya kayak gitu ya. Tapi lebih parah lagi, ada kesan bahwa ya kalau kamu benar, kamu di sini. Kalau kamu nggak benar, saya kirim ke Papua. Lah berarti di Papua nanti orang yang kerja nggak benar semua dong. Kesannya Papua menjadi tempat buangan. Nah inilah ada orang-orang ya ini kembali ke perspektif gitu ya, bagaimana kita melihat. Nah ini ada orang yang bilang tanpa sadar di kepala Bu Risma berarti Papua itu tempat membuang orang-orang yang kerjanya nggak benar. Nah, rame tuh di sosial media, netizen biasa ya, oh seru. Jadi gimana ini seorang menteri melihat Papuanya sendiri kayak gitu, tapi dibelain tuh kata mereka ya itu mau istilah aja gitu, Papua itu ya tempat yang jauh dari rumah lah, dari Bandung ke Papua kan jauh tuh. Kenapa nggak ke Aceh? Kenapa nggak ke Kalimantan? Sama juga jauh gitu. Ya kenapa Papua nyebutnya? Nah gitu. Kalau berarti ada anggapan Papua itu tempat yang saat ini tertinggal. Nah itu makin sensitif lagi. Udah jelas Papuanya sendiri merasakan hal yang sama, pembangunan di sana mungkin jauh dibanding dengan di daerah barat ya, bisa ditambah-tambah nih sekarang ada pekerja-pekerja yang nggak benar mau dipindah ke Papua. Itu loh. Nah ini nih rame nih ya orang membahas bagaimana kata Bu Risma bisa menggunakan kata-kata yang lebih hati-hati gitu ya, lebih bijak, lebih hati-hatilah menggunakan idiom itu. Kalau kesannya jadinya Papua tempat pembuangan. Tapi tadi ya intinya lagi marah mah emosi jangan ngomong harusnya ya. Kalau orang emosi itu suka salah ngomong. Ya ini juga kepleset aja sih menurut saya. Pleset ya. Kalau enggak, maksud saya enggak gitu.
Ya susah kan, orang udah nangkepnya berbeda, nggak bisa. Jadi intinya ya hati-hati. Pejabat publik itu harus hati-hati, harus sensitif gitu ya dengan kata-kata ini. Yang pasti Apalagi kan poin pentingnya adalah kerja yang benarnya ya kan. tuh kerja yang benernya ya, harus benar loh. Nah itu Kalau nggak benar dibilangin, balik lagi. benar. Maksudnya kerja yang benar, nanti kalau kamu nggak benar, dipindahkan ke tempat yang kamu harus lebih benar lagi. Nah, di situ kamu harus lebih benar lagi. Belajar lagi. Nah, kayak gitu loh ya. Ya, begitu kira-kira kita ngobrol apa namanya Iskandar minggu ini ya. Para Jadi, Iskandar Para pendengar Iskandar, para pemirsa Iskandar, para pembaca, penonton. Soalnya ini bisa dibaca, bisa ditonton, bisa didengar. Ya. jadi belajar nih. Betul ya. Jadi, nah kira-kira saya kalau bikin komposisi gambar ya ngalir aja. Bisa tidak direncanakan karena gimana kan kalau udah setengahnya gitu mulai mikir, oh ini ada berapa berita lagi, lalu saya simpennya gimana. Mungkin kayak gini ya, oh ini masih kosong, bisa diisi apa. Kadang-kadang ya nggak masalah juga nggak diisi. Kadang terlalu penuh juga nanti nggak enak gitu ya. Jadi kelihatannya ada di dalam komposisi itu ada isi, ada kosong. Dan kita biarkan kosong untuk jadi napas gitu. Karena napas itu penting. Wah, Kalau napas susah nanti butuh oksigen seperti sekarang banyak orang. So, jadi penting ya ada ruang untuk bernapas melihat gambar. Ya gitu kira-kira ya. Jadi sebagai bagian dari belajar bahasa gambar seperti itu. Om Dodi, oke. oke. Terima kasih yang sudah subscribe dan mengikuti kita terus, nonton kita terus. Ikutin terus Iskandar minggu depan ada berita apa lagi, ada cerita apa lagi, ada dongeng apa lagi, ada inspirasi apa lagi. Semoga kita terus sehat. Om Dodi sehat, Sehat semua. saya sehat, kita semua, Anda semua sehat. Salam bahasa gambar. Jeng jeng jeng.